Hari ini kita akan belajar tentang komposisi fungsi dan inverse fungsi. Tapi sebelum kesini, ini tuh pembahasannya nanti luas banget. Sebelum kesini kita belajar dasarnya dulu tentang operasi hitung aljabar fungsi. Ya, ini di materi ini itu pada dasarnya nggak ada yang harus dihafal untuk sekarang. Makanya di sini saya langsung ke contoh-contoh aja. Nah, langsung aja ya. Operasi aljabar fungsi itu kan pada dasarnya operasi hitung itu cuma 4 ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Pada dasarnya hanya ini kan. Fungsi, kemarin kita udah belajar fungsi. Yang disebut fungsi itu tuh kayak fx sama dengan, atau mungkin gx sama dengan. Nggak sama dengan 0 ya, tapi dalam bentuk fx, gx, px mungkin nanti, atau qx dan seterusnya. Itu yang disebut fungsi. Penjumlahan itu dituliskannya seperti ini, f tambah g, x gitu kan. Pengurangan seperti ini, perkalian itu biasanya titik, nggak kali, f titik atau dot, g, x. Pembagian itu biasanya juga per. Ya, jadi langsung aja kita contoh. Yang namanya operasi hitung pasti minimal ada 2 fungsi, atau mungkin paling banyak ya kalau untuk di pelajaran kalian. Yang saya lihat paling banyak itu 3 fungsi, tapi di sini kita belajar 2 fungsi dulu. 3 fungsi caranya sama aja. Misalnya ada fungsi fx sama dengan 5x min 1, gx sama dengan 10x kuadrat min 2x. Ditanya f tambah gx, f dikurang gx, f dikali gx, f dibagi gx, sama nanti tambahan saya ajarin cara kalau dalam kurungnya ini bukan x, tapi misalnya 3x, atau mungkin nanti random, atau mungkin nanti angka gitu ya, nanti saya ajarin. Untuk yang pertama, f tambah gx itu kalau dijabarin sama aja kayak fx ditambah gx. Ya udah, tinggal fx-nya tadi adalah 5x min 1, gx-nya adalah 10x kuadrat min 2x. Udah, tambah biasa, yang bisa ditambah, yang nggak bisa ya nggak perlu ditambah. Kayak ini 10x kuadrat, dia nggak ada temennya, maka tetap 10x kuadrat. 5x dikurang 2x jadi plus 3x, ini min 1. Udah, hitungannya biasa aja sebenarnya sih. Sebenarnya materi ini gampang pokoknya, cuma kalian harus biasa melihat x seperti ini gitu kan. Nah, kemudian kalau dikurang juga sama, cuma hati-hati kalau untuk dikurang, biar amannya dikurungin aja se-gx-nya, karena kurang itu sensitif ya. Kalau tambah kan biasa aja gitu, tapi kalau kurang tuh hati-hati, dia tandanya kan bisa berubah. Jadi misalnya ini fx dikurang gx, fx-nya 5x min 1, nggak perlu pakai kurung, nggak apa-apa. Nah, ketika ketemu tanda min atau kurang, yang keduanya ini dikasih kurung aja biar aman, maka gx-nya 10x kuadrat min 2x. Udah, kita buka kurungnya, 5x min 1 tetap, min 10x kuadrat. Nah, ini min ketemu min jadi plus 2x. Nah, inilah yang hati-hati. Kalau ada min dikurungin aja biar aman. Udah, sekarang kita gabungin yang bisa digabungin. X kuadrat nggak ada temennya ya, maka ini hati-hati, minnya ini punyanya si 10. Maka ikut min 10x kuadrat, 5x tambah 2x plus 7x, min 1 sendirian kan, seperti itu. Biasanya kan dia urutannya x kuadrat di depan, terus habis itu x baru konstanta kan, gitu. Kalau perkalian juga sama, biar aman dikurungin aja. Fx-nya 5x min 1, gx-nya 10x kuadrat min 2x, ini dikali pelangi atau kali 1 5x dikali 10x kuadrat itu adalah 5 kali 10 adalah 50, x dikali x pangkat 2 itu adalah x pangkat 3. Terus 5x dikali min 2x itu adalah min 5 kali 2, 10. X kuadrat, min 1 kali 10 adalah min 10x kuadrat. Min 1 kali min itu adalah plus 2x, seperti itu. Gabungin yang bisa digabungin. X pangkat 3 nggak ada temennya, maka dia tetap min 10x kuadrat, min 10x kuadrat. Minjem 10, minjem 10, maka min 20 x kuadrat plus 2x. Udah, hanya hitungan biasa sebenarnya, makanya dasarnya harus kuat nih. Dasar perkalian, penjumlahan, pengurangannya kalian harus kuat. Nah, kemudian kalau dibagi, f dibagi gx. F-nya tadi adalah 5x min 1, gx-nya adalah 10x kuadrat min 2x. Lakukan yang bisa kita lakukan. 5x min 1 kan mentok, nggak bisa kita apa-apain lagi. Maka di sini tetap 5x min 1 per
Nah ini 10x kuadrat min 2x kan bisa kita keluarin ya. Mereka berdua ini kan sama-sama punya 2x. Jatuhnya kayak pemfaktoran sebelumnya. Maka 2x kita keluarin. Di sini tinggal 5x, ini min 1. Ini kan kalau dikali satu lagi jadinya 10x kuadrat min 2x, sama kan? Jadi kita keluarin. Nah ini sama-sama punya 5x min 1, maka bisa kita coret. Tinggal tersisa ini bukan 0 ya. Kalau dicoret ini jadi tinggal 1 per 2x, seperti itu. Ya, jadi kalau dia bisa dijabarin atau difaktorin ya kita faktorin. Kalau memang nggak bisa ya nggak usah diapa-apain. Misalnya di sini 3x min 1 ini per 10x kuadrat min 2x. Yang bawahnya mungkin bisa dikeluarin kayak gini. Yang atasnya 3x min 1. Ya udah tetap seperti itu aja karena memang nggak bisa diapa-apain. Gitu kan? Nah, gimana kalau dia f tambah g tapi dalam kurungnya ini si 3x bukan x. Ini juga sama aja. Jadi maksudnya ini sama aja f 3x tambah g 3x. Maksudnya apa? 3x ini kalian masukin ke x. Misalnya fx itu kan 5x min 1. Kalau f 3x maka 5 dalam kurung 3x min 1 tetap. Terus ditambah gx. Tapi di sini kan ditambah g 3x. Maka ditambah 10 dalam kurung 3x kuadrat min 2 dalam kurung 3x. Dibuat dalam kurung aja biar jelas gitu kan. Nah ini hati-hati aja sih sebenarnya, yang penting fokus. Kita balik ke sini ya. Maka 5 kali 3x adalah 15x. Min 1-nya tetap tambah 10. Nah ini hati-hati dikuadratin. Itu kuadratin satu-satu. 3-nya dikuadratin, x-nya dikuadratin. Makanya ini penting penulisan kurung dalam materi ini. Jadi 10 9x kuadrat min 6x, seperti itu. Udah kita rapihin, 15x min 1 tetap. Ini 10 dikali 9 90x kuadrat min 6x. Gabungin yang sama, ini x kuadrat tetap, 15 dikurang 6 itu adalah 9x min 1 tetap, seperti itu. Ya. Atau bisa juga kalian kan tadi udah mencari f tambah 3x. F tambah gx. F tambah gx-nya itu kan kalian udah ketemu ini. Nah, kalau ditanyanya f tambah g 3x, kalian boleh ganti 3x-nya di sini. Ketika udah dihitung jumlahnya ini diganti di terakhirnya ini boleh. Atau tadi diganti dari awal juga boleh, ya seperti itu. Paham ya? Jadi kalau misalnya diganti pas di akhir kan ini udah kalian cari nih f tambah gx, maka di sini kalau ditanya f tambah g 3x, ini bisa langsung 10 dalam kurung 3x kuadrat tambah 3 dalam kurung 3x min 1. Pasti hasilnya sama aja kayak ini. Ya, jadi boleh di awal atau ketika kalian udah mencari f tambah gx-nya. Sama berarti f tambah g2 itu sama aja f2 tambah g2. Nah, yang harus kalian perhatikan, kalau dalam kurungnya sini adalah variabel atau x, pasti hasil akhirnya juga dalam bentuk x. Kalau dalam kurungnya angka, pasti hasil akhirnya dalam bentuk angka. Itu yang harus kalian perhatikan. F tambah G2 berarti kan sama aja F2 tambah G2. Artinya dalam kurung ini, 2 ini dimasukin ke X-nya. F2. Fx kan 5x min 1. Maka kalau F2 itu adalah 5 kali 2 dikurang 1. Ya kan? Kalau G2 10 kali dalam kurung 2 kuadrat min 2 kali 2. Jadinya seperti ini kan? Ini 10 min 1 tambah 40. Karena 2 kuadrat 4 ya. Ini saya langsung 40 dikurang 4 itu adalah 45. Atau tadi kan yang saya bilang atau kalian kan udah mencari F tambah GX tadi kan. Hasilnya udah ketemu ini. Boleh kalau ditanya F tambah G2 dimasukinnya pas di sini, boleh. Seperti itu. Berarti ini 10 dalam kurung 2 kuadrat tambah 3 kali 2 dikurang 1, ya kan? Sama, itu adalah sama dengan 45. Sama gitu hasilnya. Ya, jadi boleh dimasukin di awal atau ketika kalian udah mencari F tambah GX baru dimasukin juga boleh. Kedua, pada dasarnya sama aja, cuma kan tadi bentuk fungsi itu random ya, bisa bentuk apapun, dan di sini saya pakai contoh fungsi sama yang bentuk pecahan. Intinya sama aja sebenarnya, paling kalau nggak ditambah, dikurang, dikali, dibagi gitu kan operasi hitungnya. Misalnya ini ada fungsi fx, x kuadrat plus x,
Gx 2 per X plus 3. Yang ditanya F tambah Gx, F dikurang G tapi dalam kurungnya adalah X min 1, 2F dikurang 5G dalam kurungnya adalah angka atau 2. Ditambah, biasa aja kayak tadi kan, F tambah Gx berarti kan Fx tambah Gx. Fx-nya adalah X kuadrat plus X. Kalian kurungin atau nggak kurungin juga boleh, tapi biar lebih jelas kurungin aja sebagai pembeda gitu kan. Ini Fx, ini Gx gitu kan. Hati-hati penjumlahan, ini konsep dasar sekali, sama kayak kalau kalian menjumlahkan pecahan. Kan nggak bisa langsung atas tambah atas gitu kan. Harus disamain dulu penyebutnya. Ini nggak punya penyebut kan. Nah ini punya penyebut X plus 3. Ini kan kalau nggak punya penyebut berarti kan per 1 gitu lah ya. Maka samain penyebutnya jadi per X plus 3. Nah ininya tuh kayak seolah-olah kayak kali gitu kan. Maka ini X kuadrat plus X dikali sama X plus 3, ini plus 2 tetap, karena yang punya penyebut dia. Paham ya? Ini biasa sebenarnya. Sama kayak cara kalian menghitung pecahan kayak misalnya 3 per 5 atau 3 per 5 ditambah 2, itu kan samain penyebutnya dulu kan, nggak bisa langsung 3 tambah 2, 5 gitu per 5, nggak boleh gitu kan, samain penyebutnya dulu. Sininya 5 misalnya, ini jadi 3, ini plus 10 gitu kan, 5 kali 2 seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Intinya biasa aja. Samain penyebutnya X plus 3, maka di sininya kayak dikali. Di sini plus 2-nya tetap karena dia yang punya si penyebut. Kali biasa, X kuadrat dikali X itu adalah X pangkat 3. Kali pelangi ya. X kuadrat dikali 3 adalah 3X kuadrat. Selesai yang itu, yang ini X kali X adalah X kuadrat. X dikali 3 adalah 3X. Ini plus 2 tetap. Penyebutnya udah sama jadi X plus 3. Rapikan, X pangkat 3 tetap. Ini jadi 3X kuadrat tambah X kuadrat 4X kuadrat tambah 3X tambah 2 per X plus 3. Udah kan? Karena memang nggak bisa diapa-apain lagi. Seperti itu. Kemudian gimana kalau dia dikurang tapi dalamnya itu, dalam kurungnya ini adalah X min 1. Sama kayak tadi, kalau dalam kurungnya 3X atau X min 1, masukinnya adalah X min 1 dulu. Berarti kan ini sama aja Fx min 1 dikurang Gx min 1. Tadi kan Fx-nya X kuadrat plus X. Berarti kalau Fx min 1, X-nya ini diganti sama X min 1. Makanya di sini jadi X min 1 kuadrat ditambah X min 1. Min Gx-nya adalah segini, tapi yang ditanya Gx min 1, maka ini 2 per X-nya diganti X min 1 plus 3. Intinya tinggal diganti-ganti aja materi ini tuh. Sama dengan, nah ini hati-hati mengkuadratin. X-nya dikuadratin adalah X kuadrat. Kemudian jangan langsung nih, hati-hati sekali mengkuadratin ini. Jangan langsung, oh X dikuadratin X kuadrat, min 1 dikuadratin, positif 1, selesai gitu. Nggak bisa seperti itu ya. Setelah X dikuadratin, X kuadrat, hasil kali semua angka di sini. Ini cara cepet ya. 2 dikali X dikali min 1. Kali semua langsung sekaligus. Ini cara cepet ya. 2 dikali X adalah 2X. 2X dikali min 1 adalah min 2X. Baru selanjutnya min 1 dikuadratin itu adalah positif 1. Itu cara cepat. Cara benarnya kan X min 1 kuadrat itu adalah X min 1 dikali X min 1. Gini kan. Ini kali ke sini. Terus ini kali ke sini. Kayak kali pelangi gitu kan. Hasilnya pasti sama.